kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan bercerita lagi sama teman-teman tentang salah satu pengalaman aku magang sebagai mahasiswa HI. Nah, waktu kemarin Juni 2020 sampai Agustus 2020 aku berkesempatan untuk magang di salah satu badan ASEAN yang bernama ASEAN Foundations. Buat kalian yang saat ini duduk sebagai mahasiswa HI atau ingin masuk HI tapi tidak tahu sebenarnya di HI bisa ngapain aja, magang merupakan salah satu alternatif yang bisa kalian lakuin, dan ASEAN Foundation juga salah satu tempat yang bisa kalian coba. Buat kalian yang ingin tahu lebih dalam, langsung aja simak video berikut ini. Buat kalian yang belum tahu ASEAN Foundations itu apa, itu merupakan salah satu badan ASEAN yang berfokus untuk promoting awareness, identity, interactions, and development of the people of ASEAN. Kalau bisa dirangkum, itu merupakan salah satu badan yang berfokus untuk menyebarkan nilai-nilai dan juga kesadaran mengenai ASEAN kepada masyarakat semuanya yang ada di ASEAN. Beberapa acara yang ada di ASEAN misalnya adalah penyelenggaraan lomba-lomba yang melibatkan para pemuda untuk berpartisipasi aktif bersama peserta dari negara-negara lain di ASEAN. Jadi nggak cuma orang-orang Indonesia aja, tapi orang di Laos, Myanmar, Filipina, dan semua negara yang ada di ASEAN itu diundang untuk berkompetisi di beberapa acara di ASEAN Foundation. Di video kali ini aku bakalan bercerita mengenai apa aja proses seleksi yang aku laluin dan juga apa aja yang aku lakuin selama aku menjadi peserta magang di sana. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai proses seleksi yang aku jalanin selama aku mengikuti seleksi di ASEAN Foundations. Jadi, waktu aku seleksi di ASEAN Foundations, aku harus mengikuti satu proses seleksi waktu itu, yaitu screening dari HR. Nah, screening dari HR ini berdasarkan apa? Berdasarkan 6 berkas yang aku kumpulin ke email HR. Nah, email HR ini, kalau misalnya nggak tahu, HR adalah Human Resources ya. Nah, aku mengumpulkan 6 berkas ini berdasarkan referensi atau persyaratan yang dicantumkan di website ASEAN Foundations. Kalian bisa menghubungi atau mengunjungi website ASEAN Foundations di aseanfoundations.org. Di sana kalian bakal menemukan persyaratan-persyaratan apa aja yang harus kalian penuhi untuk mendaftar magang di ASEAN Foundations. Biasanya ASEAN Foundations itu buka beberapa lowongan, beberapa diantaranya ada program interns dan juga communications interns. Dulu aku milih jadi program interns, aku bakal jelasin kerjanya ngapain aja di bagian berikutnya. Tapi kembali lagi ke berkas-berkas yang aku kumpulin. Jadi aku mengumpulkan 6 berkas. Yang pertama ada yang namanya application form. Nah, application form ini adalah formulir yang emang udah ada dari ASEAN Foundations. Jadi kalian tinggal ngisi aja informasi personal kalian, education kalian, background kalian. Pokoknya setiap hal yang mengenai diri kalian akan ditanyakan di application forms. Kedua, berkas yang dibutuhkan adalah CV. Nah, di CV ini sebenarnya sama, ketika kita apply di perusahaan lain kan juga butuh CV. Tapi mungkin yang harus diingat ketika kalian mengumpulkan CV di ASEAN Foundations, kalian harus menyamakan nih role atau posisi yang kalian apply dengan isi CV kalian. Jangan sampai nih kalian daftarnya di program, tapi pengalaman-pengalaman yang kalian cantumkan di CV kalian adalah di bidang keuangan, yang artinya kan tidak linear dengan apa yang kalian daftarkan. Jadi usahakan nih kalian mencantumkan pengalaman kalian selama kuliah di CV itu sesuai dengan posisi yang kalian apply di ASEAN Foundation, seperti itu. Ketiga, yang harus kalian kumpulkan adalah University Recommendations. University Recommendations ini juga sebenarnya formatnya udah ada dari ASEAN Foundations. Kalian nggak perlu minta di kemahasiswaan untuk University Recommendations. Kalian cukup download aja dan juga print format dari ASEAN Foundations, kalian isi dan kemudian kalian minta tanda tangan dari kaprodi atau dekan kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya prodi ya, kalau misalnya langsung dari fakultas ya nggak apa-apa gitu. Jadi di University Recommendations ini kalian minta tanda tangan dari petinggi yang ada di dalam jurusan atau mungkin fakultas kalian. Kalau dalam pengalaman aku waktu itu minta dari kaprodi, jadi aku ngisi tuh formulir dari University Recommendations-nya, kemudian aku minta tanda tangan kepada kaprodi aku untuk menyetujui pendaftaran aku di ASEAN Foundations gitu. Jadi selanjutnya yang keempat adalah motivation letter. Motivation letter ini juga pasti kalian juga sering dengar, kayak misalnya alasan kenapa kalian berminat untuk daftar magang di ASEAN Foundations. Kenapa sih harus spesifik di ASEAN Foundations?
Dulu waktu aku bikin motivation letter itu aku benar-benar merefleksikan tentang selama ini pengalaman aku yang relate dengan ASEAN itu apa aja, aku tulisin di motivation letter yang akhirnya aku link back, yang akhirnya membuat aku tertarik nih mendalami ASEAN itu ya dengan masuk di ASEAN Foundation. Kemudian kelima, kalian harus menyertakan proof of enrollment. Nah, proof of enrollment ini juga udah ada formatnya dari ASEAN Foundations. Kalian cuma tinggal download dan juga print, kemudian kalian isi dan kalian minta juga tanda tangan dari kaprodi kalian untuk menandatangani surat tersebut. Terakhir, yang keenam adalah sample of writing. Berkas keenam ini, sample of writing adalah untuk mengetahui sebenarnya kemampuan menulis kalian bahasa Inggris itu seperti apa. Dulu, jujur, aku tuh bukan tipe orang yang suka menulis. Aku gak pernah menulis di media sosial atau mungkin di koran-koran, itu jarang banget, apalagi bahasa Inggris. Siasat yang aku lakuin untuk akhirnya mengumpulkan sample of writing ini adalah aku menggunakan salah satu tugas mata kuliah bahasa Inggris yang pernah aku kerjain di HIUI. Jadi waktu itu di salah satu mata kuliah bahasa Inggris aku pernah memberikan argumen aku tentang satu isu. Nah, dari tugas itu akhirnya aku gunakan sebagai salah satu berkas untuk daftar di ASEAN Foundations. Jadi mungkin kalian yang khawatir, Kak aku juga nggak pernah nulis nih, kalian tenang aja, mungkin kalian bisa cari atau obrak-abrik beberapa file yang ada di laptop kalian yang kalian pernah nulis bahasa Inggris, entah itu untuk tugas kuliah, tugas ospek atau yang lainnya, kalian bisa banget gunain itu karena aku pun menggunakannya. Jadi kalian jangan khawatir. Seperti itu berkas-berkas yang harus kalian siapin, dan setelah kalian sudah mengumpulkan dan juga mengisi semua berkas-berkas itu, kalian harus mengirimkan email ke HR ASEAN Foundations. Di sana kalian kirim email, jangan sampai hanya kosong isi email itu, tapi kalian jelasin juga di badan emailnya tentang kalian siapa dan juga kenapa kalian mau apply ASEAN Foundations dan apa sih berkas-berkas yang kalian kirimin ini tentang apa aja. Kalian harus sertakan di email untuk memberikan informasi nih ke HR bahwa kalian memang berminat magang di ASEAN Foundations. Karena kan waktu HR buat ngecek email yang sebanyak itu sangat sedikit ya, mungkin kayak 30 detik. Nah, mungkin yang bisa membantu adalah badan email yang kalian tulis itu. Jadi jangan lupa ya isi. Selanjutnya proses seleksi yang aku lakuin setelah aku kumpulin itu ke email HR adalah menunggu. Karena waktu itu sebenarnya belum jelas sih ketika aku daftar di ASEAN Foundations apakah hanya screening dari HR ini aja atau ada tahap selanjutnya. Karena kan kalau misalnya kita biasanya daftar di tempat lain ada yang namanya screening CV, kemudian ada wawancara. Dan aku ekspektasinya waktu itu juga akan ada wawancara. Nah, ternyata benar juga nih. Karena waktu itu setelah aku mengirimkan email di HR, kurang lebih 1 minggu aku mendapatkan email balasan yang berisi bahwa aku diundang untuk interview. Menariknya, waktu aku dibilangin nih emailnya bahwa ada interview, aku pikirkan pasti ini interviewnya ditanyain kan tentang ASEAN Foundations dan juga program-program di ASEAN Foundations. Aku pelajarin tuh semuanya, kayak ASEAN Foundations programnya ada berapa, apa aja nilai-nilainya gitu. Tapi ketika aku waktu itu udah masuk nih di hari H dan juga udah ketemu sama salah satu leadersnya ASEAN Foundations di bagian program, ternyata waktu itu bukan interview untuk akhirnya menyeleksi aku, tapi malah interview ngasih tahu nih sebenarnya di ASEAN Foundations itu seperti apa programnya. Jadi apa yang aku pelajarin itu dijelasin ulang sama program leader di ASEAN Foundations. Jadi benar-benar yang bisa aku simpulin ternyata waktu itu cuma ada satu tahap, ya ini screening berkas-berkas dari HR aja. Kemudian udah deh, kalian berdoa aja semoga kalian dapat email balasan dan kemudian nanti bisa langsung ketemu sama leader dari ASEAN Foundation. Nah, itu semua adalah rangkaian proses seleksi di ASEAN Foundation. Selanjutnya aku bakalan cerita tentang apa aja yang aku lakuin selama aku jadi peserta magang di ASEAN Foundations. Jadi yang aku lakuin, pertama aku jadi salah satu orang yang membuat laporan bulanan tentang seluruh program yang ada di ASEAN Foundations. Jadi di ASEAN Foundation itu nggak cuma ada satu program kerja, tapi banyak banget lomba-lomba yang mereka adain. Dan waktu itu aku menjadi salah satu orang yang menulis laporannya mengenai progres dari masing-masing kegiatan untuk menjadi monthly report di divisi program, seperti itu. Kedua, aku juga bertugas untuk mengelola data Excel dari peserta salah satu program kerja yang ada di ASEAN Foundations untuk akhirnya aku analisis sebenarnya peserta yang ada di ASEAN Foundations ini, misalnya dari Malaysia atau mungkin dari Indonesia, itu seberapa banyak dan identitas mereka itu apakah banyakkan laki-laki atau banyakkan perempuan. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku lakuin. Yang ketiga, aku tugasnya adalah untuk menulis surat undangan
untuk para perwakilan negara-negara anggota ASEAN untuk datang di salah satu acara di ASEAN Foundations. Jadi di situ aku menuliskan untuk 10 perwakilan di masing-masing negara untuk misalnya mereka bisa ngasih remarks atau sambutan di beberapa acara ASEAN Foundations gitu. Dan yang menarik ketika aku kerja di ASEAN Foundations adalah aku bisa berkontribusi untuk pembuatan salah satu video musik di ASEAN Foundations. Di sana aku bertugas sebagai salah satu perwakilan pemuda Indonesia untuk memakai kebaya dan juga merepresentasikan bahwa aku adalah salah satu pemuda Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian bisa cek di salah satu video ASEAN itu ada aku, kalian bisa cek di sana. Itu merupakan salah satu pengalaman yang menarik banget karena waktu itu aku kan online ya magangnya, jadi aku harus ada proses perekaman dulu untuk video itu, dan ternyata alhamdulillah sangat membantu dan jadi juga tuh masuk di salah satu video ASEAN. Jadi sebenarnya kesempatan yang bisa kalian dapetin di ASEAN Foundation sama kalian magang itu banyak banget. Kalau misalnya aku refleksikan ke teman aku juga berkesempatan untuk jadi moderator di salah satu webinar yang diadain ASEAN gitu. Dan juga hal yang menarik karena ini ASEAN Foundations, kita tuh juga banyak diskusinya gitu, kayak apa sih program-program yang banyak menarik para pemuda, lomba-lomba seperti apa, apakah lomba debat ataukah lomba jurnalistik. Itu biasanya kita sering banget weekly meeting untuk berdiskusi inisiatif-inisiatif baru, program baru yang bisa kita berikan ke para pemuda. Dan yang aku juga paling salut banget di ASEAN Foundation itu nggak hierarkis banget, meskipun dia adalah salah satu anak badan pemerintahan gitu ya secara regional, tapi kalau misalnya di ASEAN Foundation itu kalau misalnya kita ngomong sama kolega kita itu benar-benar nggak ada yang kayak merendahkan atau tidak menghargai ide kita, tapi mereka benar-benar encourage kita, mendorong kita untuk memberikan banyak-banyak ide. Jadi mereka juga kayak appreciate kehadiran kita. Jadi kalian nggak usah ragu, nggak usah khawatir nanti cuma disuruh bikin copy for some rumors gitu ya, tapi emang bener-bener asik banget kerja di ASEAN Foundations, magang di ASEAN Foundations. Mungkin kalian juga bertanya-tanya apakah paid internships atau enggak. Sebenarnya di ASEAN Foundations, di formsnya, di application forms itu diberikan penjelasan bahwa kita tidak akan dibayar. Tapi berhubung kemarin aku daftarnya itu secara online atau magangnya online, aku dikasih kompensasi untuk penggantian kuota internet. Jadi masih ada uang yang masuk ke rekening kalian kok. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian misalnya pingin magang tapi ragu apakah ini dapat duit atau enggak. Kalian bisa coba ASEAN Foundations karena mereka juga ngasih insentif berupa kuota internet itu. Gitu deh. Itu adalah pengalaman aku selama aku magang di ASEAN Foundations. Buat kalian mahasiswa HI atau mungkin yang bukan mahasiswa HI, kalian bisa banget coba magang di ASEAN Foundations karena di situ kalian juga bisa tahu nih sebenarnya gimana sih cara proses kerja di ASEAN. Meskipun ini bukan beneran ASEAN Sekretariat, tapi beberapa value yang ada di ASEAN Sekretariat itu bisa kalian dapetin di program magang ini. Jadi jangan lupa daftar, dan aku highly encourage kalian buat terus daftar ini ya. Jadi jangan lupa daftar karena bisa jadi salah satu pengalaman menarik kalian sama jadi mahasiswa HI. Buat kalian yang mungkin bukan mahasiswa HI tapi berminat untuk masuk di ASEAN Foundation, kalian juga bisa, karena beberapa teman aku itu mereka bukan HI tapi mereka juga bisa masuk di ASEAN Foundations gitu deh. Jadi jangan lupa daftar dan cobain dan rasain sendiri pengalaman di ASEAN Foundations. Thank you for watching and see you in the next video.